Ayahanda ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang anak kepada orang tuanya. Puasa menahan dahaga dan juga menahan hawa nafsunya di siang hari. Kemudian dia lanjutkan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang kita kenal sholat tarawih ini. Dia memperbanyak tadarus juga, tetapi ternyata sia-sia semua itu kalau dia belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Maka Rasul mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kalau ada di antara kita orang-orang Jawa, Pak, tradisi orang Jawa itu ada yang sungkeman. Sungkeman yang betul itu luar biasa. Anak-anak itu mencuci kaki kedua orang tuanya. Diambilkan air dalam baskom, dicuci, dibersihkan pelan-pelan, kemudian dicium sambil mengucapkan kalimat-kalimat permohonan maaf dan ridho dari orang tuanya. Itu kalau di Jawa ada tradisi sungkeman nih begitu. Satu waktu datang seorang anak muda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya sudah punya seorang istri dan juga saya masih punya ibu. Ya Rasulullah, setiap kali penghasilan saya aku bagi menjadi dua, 50 untuk ibuku dan 50 untuk istriku. Aku bagi secara adil ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, ibuku itu agak berbeda. Dia selalu minta lebih. Dia minta lagi, minta lagi. Padahal jatah sudah kubagi secara adil untuk ibuku dan juga untuk istriku." Sampai di situ Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai anakku, apakah engkau berikan untuk ibumu?" Dia terdiam. Kembali Rasul mengatakan, "Wahai anakku, apakah engkau berikan untuk ibumu?" Anak muda tersebut hanya diam. Kemudian Rasul memeluknya, "Wahai anakku, ketahuilah, seluruh hidupmu milik ibumu. Bukankah engkau pernah tertidur di dalam perutnya selama 9 bulan? Selama 2 tahun kau hisap air susunya. Ibumu yang menyayangimu. Betapa tidak sayangnya seorang ibu, anaknya yang jahat pun tetap diaku anak." Ada laporan ibu, ternyata anak ibu pelaku kejahatan, dia ditangkap polisi kemarin. Tetap menangis seorang ibu, padahal anaknya jahat. "Oh anakku, oh buah hatiku." Itulah sayangnya seorang ibu. Ada seorang anak bayi lahir dalam keadaan cacat. Kata dokter, anak ibu sudah lahir dengan selamat, tetapi anak ibu itu cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, macam buah labu. Kata dokter, "Ibu, daripada nanti anak ibu menyusahkan ibu, memalukan keluarga, bagaimana kalau kita suntik mati aja? Yang lain nggak tahu, hanya ibu yang tahu." Menangis seorang ibu, anaknya yang cacat pun tetap diakui, "Oh anakku, buah hatiku." Dipeluknya anaknya tersebut. Itulah sayangnya seorang ibu kepada anak. Maka kata Rasulullah, "Wahai anakku, kau persembahkan dunia dan seisinya untuk ibumu, tidak akan terbalas satu tetes air susu yang kau hisap darinya. Dengannya menjadi darah dagingmu, tidak akan terbalas." Maka banyak sekali keutamaan yang Rasul sampaikan. Keutamaan orang tua, baktinya anak terhadap orang tua, sehingga Rasul mengatakan ridha Allah tergantung kepada ridha orang tuanya. Dan Rasul mengatakan surga berada di telapak kaki ibunya. Begitu pula ayahnya, siang malam memikirkan kita semua. Ayah kita siang malam memikirkan kita. Ketika baru lahir pun sudah disiapkan anak yang nama terbaik untuk kita. Orang tua kita masuk kampung keluar kampung, menjajahkan dagangannya, dihina orang untuk kita, agar kita bisa berpendidikan dengan baik,
agar kita bisa bersekolah, agar kita menjadi manusia yang baik. Inilah kasih sayang ayah. Maka ada sebuah lagu, kasihnya ibu membawa ke surga, kasihnya ayah sepanjang masa, kasih saudara dikala berharta, kasih sahabat dikala gembira, kasih ibu membawa ke surga, doa ibu membawa ke surga. Maka Imam Ghazali dengan ekstrim mengatakan, bisa jadi ada seorang anak yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan mudah, kata Imam Ghazali, Allah tempatkan anak ini ke dalam surga Allah. Dan sebaliknya, ada seorang anak taat kepada Allah, ibadahnya luar biasa, namun terhadap ibunya, terhadap orang tuanya dia durhaka. Kata Imam Ghazali, dengan mudah Allah lemparkan anak ini ke dalam neraka.